Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedama. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedama selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Suatu karma baik karena di pagi hari ini kita semua masih dapat merasakan kesehatan, kebahagiaan, dan tentunya kesempatan untuk bersama-sama membahas Dhamma pada waktu yang tepat. Buddha katakan dalam Manggala Sutta, membahas Dhamma pada waktu yang tepat merupakan salah satu berkah yang tertinggi. Berkaitan dengan materi pada minggu-minggu kemarin, yaitu berkaitan dengan 31 alam kehidupan. Di dalam Tripitaka dijelaskan bahwa ada 31 alam kehidupan, yaitu meliputi yang pertama 4 apaya bumi, atau sering disebut dengan alam neraka, alam binatang, alam peta, kemudian alam asura. Nah, penjelasan tentang alam neraka ini dijelaskan di dalam Dewa Duta Sutta ya. Dewa Duta Sutta terdapat di dalam Majjhima Nikaya ya, di mana dalam sutta tersebut dijelaskan tentang sebab-sebab yang menyebabkan seseorang dapat terlahir kembali di alam neraka. Kemudian berkaitan dengan alam asura. Alam asura ini di Indonesia biasa disebut dengan alam hantu ya, hantu. Hantu di sini berkaitan dengan hantu yang memiliki wujud raksasa, yaitu di Indonesia biasa disebut dengan genderuwo ya. Di mana makhluk-makhluk asura ini memiliki kemelekatan yang sangat kuat, terutama kemelekatan terhadap tempat tinggal ya. Sebagai contoh, ketika ada sebuah pohon besar dan pohon itu dihuni oleh makhluk asura ini atau genderuwo, setelah pohon itu ditebang, maka makhluk tersebut akan ikut dalam pohon tersebut sehingga masih dapat mengganggu ketenangan manusia. Kemudian ada satu alam manusia, di mana di alam manusia ini kita semua dapat merasakan yang pertama, merasakan senang dan susah. Kemudian perasaan netral. Jadi di alam manusia ini imbang ya. Ada perasaan susah dan senang, kemudian netral, kemudian dan kesemuanya ini di alam manusia tuh memang seimbang ya. Kalau dalam filosofi itu ada filosofi yin dan yang. Jadi hitam dan putih itu saling bersinergi ya. Kemudian di alam selanjutnya yaitu ada 6 alam dewa bumi. Yaitu terdiri dari Catumarajika, Tawatimsa, Yama, Tusita, Nimanarati, dan Parinimita Wasawati. Di mana di alam-alam ini adalah alam-alam yang memiliki umur yang panjang. Dan kemudian kebahagiaan di alam-alam ini merupakan kebahagiaan yang cukup bahagia ya bagi mereka yang terlahir di alam-alam ini. Karena kebahagiaan sangat terkondisi di alam-alam dewa. Kemudian alam selanjutnya yaitu ada 16 alam Brahma berbentuk, yaitu terdiri dari 3 alam bagi mereka yang dapat mempertahankan jhana 1, kemudian ada 3 alam bagi mereka yang
dapat mempertahankan jana dua, kemudian ada 3 alam, yaitu bagi mereka yang dapat mempertahankan jana ketiga, dan 2 alam bagi mereka yang dapat mempertahankan jana keempat, dan ada 5 alam sudawasa, yaitu ya ini 16 alam Brahma berbentuk. Dan kemudian ada 4 alam Brahma tanpa bentuk. Nah, patut kita waspadai bahwa ketika seseorang memiliki kesempatan berlatih dan mencapai tingkat jana, yaitu mempunyai peluang jika kondisi jana tersebut dipertahankan sampai menjelang kematian, maka dapat memiliki peluang dapat terlahir di 4 alam Brahma tanpa bentuk. Bayangkan ya, di alam ini digambarkan bahwa usianya panjang tetapi memiliki kesadaran, dapat melihat tetapi dia tidak memiliki bentuk. Ya kurang lebih ya ketika terlahir di alam 4 Brahma, 4 alam Brahma ini yang tanpa bentuk itu akan memiliki kebosanan ya yang sangat panjang. Dan kemudian berkaitan dengan 31 alam kehidupan, maka berkaitan pula dengan proses kelahiran ya. Nah, berkaitan dengan kelahiran, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kelahiran memiliki arti yaitu muncul di dunia. Di dunia ini dapat diartikan yaitu muncul atau lahir kembali di alam, alam-alam yang menjadi tujuan para makhluk ya. Nah, kelahiran ini ditunjang atau dikuatkan kekuatan karma. Nah, mengapa ada kelahiran? Pertanyaan ini dapat kita jawab yaitu diawali dari kebenaran mulia yang kedua. Penyebab adanya kelahiran itu dimulai dari kebenaran mulia yang kedua, yaitu berkaitan dengan sebab duka atau sebab penderitaan ya. Di mana sebab penderitaan yaitu tanha atau keinginan. Setelah keinginan itu ada, maka teruslah berproses, yaitu diawali dari kontak ya. Setelah kontak itu ada, kemudian muncullah perasaan. Setelah perasaan itu ada, muncullah keinginan. Setelah keinginan itu ada, muncullah kemelekatan. Setelah kemelekatan itu ada, maka muncullah kelahiran. Nah, proses ini akan terus berulang pada setiap makhluk yang masih memiliki tanha atau keinginan. Sampai kapan? Ya sampai makhluk tersebut itu menyadari bahwa segala sesuatu itu tidak kekal ya. Nah, setelah menyadari hal tersebut, kemudian makhluk tersebut mempunyai niat ya untuk menghentikan kelahiran, yaitu dengan menjalankan 8 jalan utama ya. Nah, kemudian berkaitan dengan kelahiran dijelaskan di dalam Abhidhamma Sanggaha ada 4 jenis kelahiran. Berkaitan dengan ini, maka saya akan menjelaskan tentang 4 cara kelahiran menurut Abhidhamma Sanggaha. Yang pertama yaitu kelahiran kembali secara spontan. Dalam bahasa Pali yaitu Opapatika Panyasandi, yaitu kelahiran kembali secara spontan sebagai makhluk yang sudah dewasa.
Nah, ada beberapa jenis makhluk ya yang mengalami kelahiran secara spontan. Di antaranya makhluk Brahma, kemudian dewa, kemudian penghuni neraka, dan hantu kelaparan dan para asura ya. Mereka akan muncul di rumah mereka karena kemelekatan. Nah, di sini patut kita garis bawahi bahwa di alam-alam ini, di alam-alam kelahiran kembali secara spontan, masih ada yang namanya kemelekatan. Nah, salah satu contoh makhluk yang memiliki kemelekatan ya, yaitu makhluk Asura. Makhluk Asura ini di Indonesia dijelaskan secara secara jelas ya, dijelaskan yaitu sama dengan makhluk raksasa ya. Familiar di Indonesia sering disebut dengan genderuwo. Ketika para Asura ini memiliki rumah ya, rumah mereka biasanya di pohon. Dan ketika pohonnya ditebang, maka makhluk Asura ini akan ikut ikut kembali bersama pohon tersebut. Maka ada beberapa pohon yang kemudian di lingkungan baru itu bermasalah ya. Karena ini, karena makhluk Asura memiliki kemelekatan dan kemelekatan terhadap rumah. Ketika pohonnya ditebang, maka makhluknya pun ikut di dalam pohon tersebut. Itu ya salah satu contoh kelahiran secara spontan. Dan kemudian ada beberapa contoh kelahiran secara spontan yang terjadi di kehidupan di zaman Buddha ya. Contohnya yaitu Dewa Data ya. Dewa Data ini merupakan salah satu biku ya. Biku yang cukup memiliki kekuatan supranatural. Tetapi biku Dewa Data ini memiliki pandangan yang salah ya. Nah, ketika memiliki pandangan yang salah, biku Dewa Data ini iri kepada Buddha karena Buddha memiliki banyak pengikut. Dan kemudian karena pandangan salah tersebut, biku Dewa Data ini ingin membunuh Buddha. Ketika rencananya hampir berhasil, tetapi ternyata rencananya tidak berhasil ya karena pada saat itu ketika biku Dewa Data hendak melukai Buddha, kemudian ada bumi ya, tanah yang membelah ya. Tanah itu terbelah kemudian melahap biku Dewa Data dan langsung terlahir di alam neraka Awiji ya, neraka yang paling dalam. Dan kemudian contoh selanjutnya yaitu ada di zaman Buddha ya, berkaitan dengan kelahiran secara spontan yaitu rumah tangga Anathapindika ya. Karena rumah tangga Anathapindika ini rajin dalam praktek moralitas yang baik tentunya dan rajin berderma pada sangga. Maka di dalam kelahirannya setelah terlahir menjadi manusia kemudian terlahir kembali di alam dewa. Kemudian berkaitan dengan cara kelahiran yang kedua yaitu kelahiran dengan kelembaban. Dalam bahasa Bali disebut dengan saya, saya, sadaya, panya, panyisandi, yaitu proses kelahiran dengan menggunakan kelembaban. Nah, contohnya sering kita lihat ya, yaitu proses proses terjadinya nyamuk ya, dimulai dengan telur ya, telur yang kemudian telur itu ditetaskan ya, di apa? Telur ini dikeluarkan oleh nyamuk di tentunya airnya yang tenang ya. Di air yang tenang, kemudian nyamuk itu bertelur, kemudian disitulah proses terjadinya
proses terjadinya nyamuk ya. Nah, di dalam air tersebut tentunya ada kelembaban. Contoh selanjutnya berkaitan dengan kelahiran dengan kelembaban yaitu katak ya. Katak katak ini memilih tempat ya, memilih tempat yang lembab, yaitu di air yang tenang. Kalau katak, kalau hewan yang bertelur itu di air yang tenang, itu merupakan salah satu jenis hewan ya, yang memiliki proses kelahiran dengan kelembaban. Dan ada beberapa contoh yang cukup eh, sangat cukup baik ya berkaitan dengan kelahiran dan kelembaban. Ada beberapa di zaman Buddha, yaitu Ratu Padumawati dan Ratu Wiluwati. Karena kisah ini nih berkaitan dengan kisah para ratu ini berkaitan dengan kelahiran dengan kelembaban, yaitu kerjasama antara tumbuhan dan manusia dalam proses kelahiran. Itu ada ceritanya ya di dalam zaman Buddha. Dan kemudian mengkloning binatang dan manusia termasuk dalam kategori kelahiran dengan kelembaban. Nah, banyak sekali untuk waktu sekarang ya, praktek cloning itu mulai mulai berkembang ya. Nah, tentunya kita harus beradaptasi. Kemudian berkaitan dengan cara kelahiran yang ketiga yaitu kelahiran kembali dengan telur atau sering disebut dengan bahasa Pali yaitu Auja Panyisandi. Kelahiran kembali dengan telur ya, yaitu mereka adalah makhluk yang dilahirkan dari telur yang berkulit. Nah, berkaitan dengan makhluk yang memiliki proses kelahiran kembali dengan telur, ada ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya, ciri-ciri hewan yang memiliki proses kelahiran dengan telur yaitu memiliki kuping yang tidak lebar ya. Contohnya itu ayam. Ayam kan kupingnya tidak lebar. Kemudian ada kadal, ada bebek, ada angsa. Itu memiliki proses kelahiran kembali dengan telur ya. Nah, proses ini dimulai dari tentunya dari proses telur itu ya. Proses bertelur kemudian diangremi ya. Diangrem itu bahasa Jawanya. Diangremi selama beberapa minggu itu kemudian baru terjadilah sebuah proses, terjadilah sebuah terciptanya sebuah makhluk. Kemudian yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan cara kelahiran yang keempat, yaitu kelahiran dari rahim. Disebut dengan Jalabuja Panyasandi, Panyisandi, yaitu kelahiran sebuah makhluk dari rahim. Nah, contohnya manusia dan mamalia yang dilahirkan dari rahim ibunya. Nah, proses ini tentunya sangat panjang, yaitu dimulai proses kelahiran bayi itu sangat panjang, yaitu dimulai dari bertemunya antara sel telur laki-laki dan perempuan, kemudian
eh, berubah menjadi zigot ya. Nah, di 3 bulan di usia kehamilan, 3 bulan, tentunya kita wajib memahami bersama bahwa di 3 bulan kelahiran itu bayi sudah bisa menyerap ya, menyerap segala sesuatu yang ada di sekitar. Maka disarankan ketika para ibu-ibu sedang mengandung itu untuk menjaga kestabilan emosi ya. Ini sangat penting karena berpengaruh terhadap bawah sadar ya, pikiran bawah sadar sang bayi. Ini hanya pengetahuan. Dan ciri-ciri makhluk yang memiliki cara kelahiran melalui rahim, yaitu memiliki kuping yang lebar ya. Contohnya ada manusia, contohnya manusia itu memiliki kuping yang lebar. Kemudian hewan mamalia itu seperti kelinci, kambing, kemudian kera itu adalah contoh mamalia yang memiliki kelahiran dari rahim. Dan kemudian berkaitan dengan ini, maka kita patut mengingat kembali bahwa dalam proses ini, dalam proses kelahiran ini, karma sangat kuat mendukung ya. Berkaitan dengan karma, maka kita wajib menjaga moralitas yang baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Dan tentunya ketika kita di kehidupan ini masih memiliki banyak kekurangan tentunya dalam perilaku moralitas yang baik, maka kita wajib mengkondisikan agar di kehidupan selanjutnya kita kembali terlahir di alam manusia dan dilahirkan di kondisi yang baik agar apa? Agar kita dapat belajar kembali mengenal damai. Nah, salah satu penyebab agar kita dapat terlahir di alam manusia yaitu dituliskan di dalam Nakasika Sutta, yaitu dalam Samyutta Nikaya, yaitu sebagai berikut. Salah satu faktor penyebab agar kita dapat terlahir kembali di alam manusia yaitu dengan praktek moralitas yang baik. Agar kita dapat mengetahui tentang moralitas, yaitu pertama-tama kita harus mengetahui arti dari moralitas. Moralitas ini mempunyai arti kehendak baik. Kehendak baik yang dimulai dari pikiran kemudian diwujudkan melalui ucapan dan perbuatan. Mengapa kita harus mempraktikkan moralitas yang baik ini? Yang pertama yaitu kita merasa malu. Malu ketika kita tidak memiliki moralitas yang baik dan perilaku itu diketahui oleh banyak orang. Kemudian yang kedua yaitu takut akan akibat dari perbuatan jahat. Ini sangat penting untuk kita pahami bersama. Dan kemudian mengapa kita harus mempraktikkan moralitas, yaitu kita akan memiliki ya takut. Yang pertama takut hidup kita dalam kesusahan, kemudian reputasi yang buruk, dan kemudian tidak memiliki rasa percaya diri, dan kemudian meninggal di dalam kondisi yang tidak baik, dan kemudian yang terakhir yaitu dengan perilaku moralitas yang tidak baik kita dapat terlahir kembali di alam-alam yang menderita. Dan kemudian bagaimana cara kita mempraktikkan moralitas? Moralitas ini dapat kita praktekkan yang pertama yaitu melalui ucapan dan perbuatan, yaitu dengan mempraktekkan 5 Pancasila Buddhis ya. Pancasila Buddhis yaitu menghindari pembunuhan,
menghindari pencurian, menghindari perilaku seksual yang salah, kemudian menghindari kata-kata kasar, dan yang terakhir menghindari segala sesuatu yang memabukkan. Kemudian melalui pikiran kita dapat mempraktekkan yang namanya konsentrasi atau sering disebut dengan meditasi. Ketika perilaku kita dan perilaku moralitas kita terjaga dengan baik, maka akan mengkondisikan konsentrasi yang baik pula. Dan kemudian berkaitan dengan manfaat. Manfaat dari praktik moralitas yang pertama yaitu kita akan memiliki kemudahan ya. Ketika moralitas kita baik, maka kondisi baik akan mengikuti kita. Kemudian manfaat yang kedua yaitu berkaitan dengan reputasi kita baik. Ketika kita memiliki moralitas yang baik, maka reputasi kita akan baik. Dan setiap perilaku kita, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan, pasti akan meninggalkan jejak ya. Alangkah baiknya kita meninggalkan jejak-jejak yang baik. Kemudian manfaat moralitas yang ketiga yaitu kita memiliki rasa percaya diri ketika berkumpul dan bergaul dengan orang-orang yang bijaksana. Orang-orang yang bijaksana ini yaitu mereka yang memiliki pandangan benar dan mengetahui persis antara perbedaan baik dan buruk, perilaku baik dan buruk, dan tentunya mereka sudah menjalankan moralitas dengan baik. Kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu ketika kita berhasil menjaga moralitas kita dengan baik dan melatih konsentrasi kita, maka di titik terakhir menjelang kematian kita dapat mengkondisikan pikiran kita agar tenang dan terlahir kembali di alam yang berbagi. Nah, itulah penjelasan tentang 4 cara kelahiran, yaitu yang pertama kelahiran secara spontan, yang kedua kelahiran dengan kelembaban, yang ketiga kelahiran kembali dengan telur, kemudian yang keempat yaitu kelahiran kembali dari rahim. Dan tidak lupa saya mengingatkan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedama agar selalu menjaga kesehatan. Karena kesehatan ini sangat penting ya, terutama di zaman sekarang ya. Ketika kita sakit, maka kita akan merasakan penderitaan. Penderitaan bukan hanya di dalam, tapi di luar. Penderitaan di dalam diri dan luar diri. Tentunya untuk menjaga kesehatan kita wajib yang pertama yaitu menjaga pola hidup ya. Pola hidup ini dapat kita praktekkan, yaitu membagi waktu selama 1 hari menjadi tiga waktu ya. Yang pertama ada waktu untuk serius atau waktu untuk bekerja, kemudian yang kedua waktu untuk istirahat, dan yang ketiga yaitu waktu untuk jeda. Waktu jeda ini dapat kita gunakan untuk melatih konsentrasi, yaitu hening dan meditasi. Kemudian pola makan. Pola makan ini yaitu menjaga pola makan, yaitu memakan apa yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi memakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh, bukan keinginan. Itu. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.